Jadi hari ini kita nih mau ngomongin soal ketidaksetaraan gender nih. Ya, ketidaksetaraan gender ini kan bermacam-macam ya. Tapi kayaknya kelompok kita ini mau ngomongin lebih spesifik ke pekerjaan. Gimana nih? Coba Evelyn, menurut lu gimana nih pendapat lu tentang ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan? Menurut gue sih, ketidaksetaraan gender saat ini tuh masih sering terjadi ya, tapi sekarang udah jauh lebih baik. Contohnya kayak sekarang itu bukan cuma cewek yang bisa jadi chef, tapi cowok juga bisa jadi chef, gitu. Terus tapi dalam hal segi gaji itu mungkin masih perlu banyak perbaikan sih. Kalau menurut Kevin gimana nih? Jadi kalau menurut saya itu ketidaksetaraan gender itu juga berdampak bagi gaji. Biasanya misalnya suatu pekerjaan, misalnya terutama kerjaan lapangan atau yang butuh fisik, itu biasa wanita digaji lebih rendah. Mungkin karena alasannya wanita itu nggak bisa sekuat pria, padahal harusnya kan nggak boleh dong. Itu kan diskriminasi namanya. Boleh dilanjut? Mungkin Anthony boleh. Ya menurut gue sendiri sih kalau ketidaksetaraan gender itu masih ada ya. Itu kalau dalam segi pekerjaan kan biasanya ada yang emang buat cowok doang gitu kan. Padahal emang cewek juga bisa ikut. Itu kan kayak requirements-nya tuh harus laki-laki umur berapa gitu. Padahal perempuan juga bisa. Gitu aja sih menurut gue. Boleh Boleh kan? lanjut, Angel. Menurut gue ketidaksetaraan gender itu masih ada ya, apalagi kayak jabatan. Kalau misalnya cewek jabatannya tinggi pasti dianggap kayak aneh gitu. Abis itu lebih kayak prefer cowok. Pokoknya cowok tuh pasti diduluin kalau misalnya masalah kayak dalam perkantoran ada jabatannya gitu kayak manajer gitu. Pasti orang-orang pada lebih menang cowok daripada cewek. Dan menurut gue itu agak gak adil ya. Harusnya tuh kan kayak mereka kan sama-sama berkompeten kan. Harusnya mereka juga diperlakukan adil gitu loh. Boleh tolong dilanjutin Natasha? Menurutmu gimana? Kalau menurut gue sih, gue setuju dengan kata-katanya Kevin ya. Biasanya ketidaksetaraan gender tuh dalam pekerjaan, khususnya kalau menurut gue di pekerjaan lapangan sih. Kalau menurut Ririn gimana? Menurut aku ya, kalau berdasarkan kenyataannya nih ya, kalau setahu aku, gender inequality it's exist. Jadi sampai sekarang itu masih ada loh yang percaya bahwa derajatnya perempuan itu nggak sama dengan laki-laki, dan itu miris banget. Kalau aku ngerasanya miris banget. Sebenarnya di banyak aspek sih ya, tapi di sini kalau kita bahas fokus ke aspek jobs, pekerjaan, benar-benar gimana ya, masih banyak sering orang itu nganggap kalau wanita karir itu nggak cocok gitu loh. Jadi yang namanya perempuan, apalagi kalau udah nikah nih, mesti ya udahlah di rumah aja ngurus rumah, ngapain kerja, udah ada cowoknya gitu, udah ada suaminya yang kerja. Tapi emangnya salah gitu ya kalau misalkan perempuan juga pengen menggapai cita-cita, pengen usaha, apalagi dengan ikut kerja jadi wanita karir, siapa tahu sukses dan siapa tahu malah bisa bantu keadaan rumah tangga dan suaminya itu sendiri. Jadi terlepas dari pekerjaan apa yang mendiskriminasi wanita, sebenarnya kalau untuk mendiskriminasi wanita buat nggak boleh kerja itu juga nggak tepat. Soalnya ya kita sama-sama manusia lah ya, terus juga wanita juga punya cita-cita gitu. Itu sih menurut aku. Boleh dilanjut, silahkan menurut Kenny gimana ya? Gue setuju sama apa yang Ririn bilang tadi, terutama di tempat-tempat terpencil seperti di desa juga masih banyak orang yang mikir cewek itu harus menjadi housewife dan cowok mesti yang menjadi pencari nafkah. Wah, very insightful banget ya kayaknya nih. Pendapatnya beda, ya intinya sama sih sebenarnya. Tapi ya dengan cara penyampaian yang berbeda, mindset yang berbeda. Kayak asik banget kan kelompok kita tuh emang jago banget ya kalian. Nah, menurut pendapatnya banyak orang nih, apa sih yang penyebab gender ini nih bisa ada kesetimpangannya gitu? Coba gue tanya nih pendapatnya. Kenneth kali ya? Menurut gue pertama-tama itu karena dari orang melihat kekuatan cowok itu lebih kuat daripada cewek. Terus itu bikin stigma bahwa cewek itu nggak bisa melakukan pekerjaan yang apa yang cowok bisa lakukan. Boleh dilanjut, Anthony? Sama kayak Kenneth sih, apa namanya, emang udah ada sama kalau misalkan contoh perempuan emang harus jadi ibu rumah tangga gitu kan. Kebanyakan orang percaya kalau lu udah nikah, cowok lu yang kerja, lu jadi ibu rumah tangga. Padahal nggak harus gitu. Kalau bisa apa ya, dua-dua bisa kerja bareng gitu, maksudnya nggak harus salah satu pihak doang. Boleh lanjut, Angel. Gue setuju sih sama yang apa yang dikatain Tony sama Kenny ini. Menurut gue juga kayak emang dari dulu sih kayak dari pandangan masyarakat sendiri kayak ngomong kalau misalnya wanita tuh lemah gitu. Wanita tuh kayak kurang mampu lah daripada cowok-cowok tuh lebih kuat apa segala macam gitu. Emang dari pandangan masyarakat dari dulu yang ke bawah sampai sekarang. Padahal kan zaman kan berubah kan. Jadinya tuh pasti wanita juga lihat kayak oh belajar juga. Bahkan ada wanita yang ngelakuin dia juga kan. Jadi menurut gue sih kayak gitu ya. Boleh tolong dilanjut, Evelyn? Menurut aku juga sama sih. Biasanya kan
cewek-cewek yang udah menikah, perempuan yang udah menikah, itu mereka lebih ke mengurus anak dan mengurus rumah tangga pas di awal-awal. Jadi mungkin banyak laki-laki juga yang meremehkan kayak, oh kamu cuma kerja rumah tangga, tapi aku kerja di kantor gitu loh. Jadi lebih banyak ngeremehin. Terus akhirnya stereotip itu kebawa sampai sekarang gitu sih. Kalau menurut Natasha gimana nih? Kalau menurut gue sih mungkin orang dari pola pikir ya. Mungkin orang-orang sering kira kalau cewek itu lebih berperasaan, lebih suka pakai perasaan. Kalau cowok itu lebih rasional, lebih suka pakai logika. Tapi ya itu semua ya tergantung dari masing-masing orangnya juga sih. Kalau menurut Ririn gimana? Wah, nggak beda jauh nih guys sama yang kalian bilang tadi. Ya sebenarnya juga karena pola pikir masyarakat, terus juga dari segi kekuatan kan sering banget tuh ya cewek itu dianggap lemah gitu. Udah kamu nggak usah ngangkat-ngangkat barang gitu. Ya emang sih itu baik gitu loh. Jadi kita sebagai cewek nggak perlu capek-capek ngangkat barang gitu. Tapi kan juga namanya kalau untuk segi pekerjaan kayak gini dari sisi pekerjaan kan juga ya kita harus profesional lah gitu. Terus juga ada lagi menurut aku skill sih. Kan misal nih sesimpel kayak jadi sopir gitu. Kan orang itu banyak beranggapan, oke yang cocok jadi sopir itu cowok gitu ya. Aneh kalau cewek jadi sopir angkot, sopir bis, kok cewek gitu kan aneh gitu. Padahal tahu nggak guys, di luar negeri itu malah ada nih cewek yang malah jadi supir truk gitu loh, truk yang gede, nggak tahu itu truk apa. Tapi dan dia skillnya itu keren banget, dia bahkan jago banget nyetirnya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk skill sendiri bisa dilatih dan balik lagi tergantung orangnya masing-masing. Tapi ya karena stigma yang udah melekat di masyarakat tadi juga, jadi susah deh kalau cewek mau kerja ini itu gitu. Menurut Kevin gimana, Vin? Jadi kan tadi semuanya udah pada menyampaikan pendapat, jadi saya ingin nambah sedikit saja ya. Jadi contoh kayak misalnya wanita yang dipandang lebih rendah, itu menurut gue tuh udah nggak pantas lagi lah di zaman sekarang, apalagi ini udah tahun 2021. Karena itu sebenarnya menurut gue sendiri itu budaya penjajah gitu kan. Karena zaman dulu kan zaman penjajahan itu sebelum lahirnya era Kartini, itu juga wanita itu kan pasti dipandang rendah kan, nggak boleh keluar rumah dan lain-lain. Nah, jadi kita juga sekarang dulu udah ada tokoh yang namanya Era Kartini itu, dia mengajak para wanita agar dapat melakukan berbagai hal. Jadi tentunya hal itu dapat membuat wanita lebih setara dibanding pria di masa ini. Nah, banyak lah ya pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya cewek itu gak boleh gitu buat ngambil pekerjaannya cowok atau sebaliknya gitu. Nah, menurut kalian solusinya gimana nih? Kayaknya nggak perlu banyak-banyak kali ya, kita butuh solusinya dari dua cowok dan juga dua cewek aja kali ya. Gue minta pendapatnya Kevin dan juga Anthony sama Natasha dan juga Ririn ya. Mungkin bisa dimulai dari Ririn. Oke, untuk solusi ya, sebenarnya menurut aku sih balik lagi ke masyarakatnya. Kalau pola pikir masyarakatnya udah kayak gitu ya susah. Jadi ya kita sebagai mahasiswa nih ya, yang mestinya punya gagasan-gagasan bagus nih ya, aduh. Nah, bisa tuh dimulai dengan sosialisasi ke masyarakat atau ngadain ya semacam seminar atau apapun itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa kesetaraan gender itu sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting. Itu satu aja deh dari aku. Silakan lanjutnya, Erin. Oke, kalau menurut gue sendiri itu stop mencantumkan diskriminatif kayak misal syarat gitu, syarat diskriminatif di lowongan pekerjaan, misal kayak harus pria dengan umur sekian, terus gajinya beda, misal itu nggak boleh lah sekarang gitu kan, harus lebih ini, harus lebih apa ya, harus lebih kayak mandang itu setara lah gitu kan. Boleh dilanjut, Anthony? Jadi menurut gue solusinya adalah mungkin kalau lu punya anak atau baru menikah lah, lu ajarin dah ke anak lu dari kecil kan, kalau nggak harus selalu cewek yang menjadi ibu rumah tangga gitu kan, dia juga boleh bekerja. Begitu mungkin dalam lingkungan lu bisa mengajar beberapa orang yang memang pikirannya kurang terbuka terhadap gender inequality. Udah begitu. Tasya, silakan. Kalau gue setuju banget sama Ririn sih. Kita bisa ngadain seminar supaya masyarakat tuh lebih bisa mengerti gitu loh bahwa kesetaraan gender itu udah nggak zamannya lagi lah sekarang tuh gitu. Wah, menarik banget nih ya solusi-solusinya. Tapi kalau dari gue pribadi, gue mungkin tambahin ya, semua ini nggak bakalan berarti, misalkan dari mindset kita sendiri itu udah nggak open-minded gitu ya, ibaratnya kita nggak suka dengan adanya hal itu. Itu aja sih dari kelompok kita, makasih udah ya mau nonton. Kalau bisa sekalian di-subscribe sama di-like. Dadah guys! Terima kasih. Makasih. Terima kasih semuanya.
you. Right. Thank you semua.